Ini potong kuping saya, Pak. Kalau tidak berbeda pendapat, berantem nanti, saling menjual data dan saling membuka alamat, potong kuping saya kalau itu tidak dilakukan oleh orang Kristen Trinitas. Semua 7 orang yang mengancam saya, Kristen Trinitas yang menjual data saya. Orang Oneness pun nggak ada yang jual data saya, saya kasih tahu Anda. Nah, itu tahu semua tentang saya tahu tentang keluarga. Loh, Saya tahu berarti nafas Anda ini. menutupi Samuel Sihaan dong yang menjual data Orang Anda. Oneness tidak ada yang pernah menjual data Loh, saya. karena Anda Hanya itu ngefans ke orang Udah Samuel Justin, diem Sihaan. dulu Justin, kasih kesempatan yang hanya Kamu lain. orang fitnah-fitnah, justru orang Oneness itu Justin, yang host, jual-jual coba data di-mute dulu itu. host, biar jelas saya Yang teman-teman. jual tanya data itu justru Host, Marikil, Samuel Justin, Oke. itu diem yang jual dulu. nggak data. sopan, nggak sopan. Dengar dulu ya. Kamu Gini, ini gini, nggak gini. niat Oke, saya rekonsiliasi emang. Kenapa? tahan Sama dulu ya. sekolah saya Tahan dulu. Oke. Ya Gini Bu nggak Sowi. masalah, gini Pak Bang Fel, saya kasihnya lebih baik turun, saya akan lawan Edis terus. Oke, ya, nggak masalah. Ya, Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Ih, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas dan terpercaya. Kita tahu para Polikardus, teman-teman, itu selalu berseteru karena mereka itu hanya mementingkan yang namanya uang ya, terutama uang donasi yang bisa mereka raup, mereka tilap. Terus yang kedua, mereka hanyalah kumpulan orang-orang egois yang sibuk meninggikan diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka adalah kumpulan orang-orang munafik, teman-teman, yang sibuk mencari kesalahan orang, sementara kesalahannya sendiri dia tidak lihat, kesalahan saudaranya sendiri dia tidak. Yang terjadi, mereka satu Polikardus paling senior yang bernama Pavel 88 ya, salah satu penghujat kelas atas yang sudah malang melintang dalam dunia hujatan. Bahkan jauh sebelum saya muncul, saya ingat sekali, begitu saya buka channel YouTube, saya buat channel YouTube, Pavel 88 sudah eksis dalam waktu yang sangat lama. Dia waktu itu
orang yang mengorbitkan. Dialah yang mengorbitkan yang namanya Kosman bin Sunet. Banyak orang-orang penghujat yang dia orbitkan di zaman dulu. Dan ternyata teman-teman, Pavel sendiri kalau ditanya apa pendapat dia mengenai kesesatan Edis ini, dia katakan nggak bisa. Dia mau ngapain? Nggak bisa. Jadi mau Edis sesat, mau Edis ngapain, Polycarpus yang lain cuman bisa diam dan memilih mendukung dia. Inilah kemunafikan yang nyata, teman-teman. Mereka mengatakan orang lain sesat. Begitu saudara seimannya, jelas-jelas sesat. Ya, jelas teman-teman. Kalau kita kan masih debatable, masih saling mengklaim. Kalau di mereka ini kan udah jelas sesat nih. Fix. Tapi apa yang dilakukan oleh Pavel? No comment, nggak berani teman-teman. Kenapa nggak berani komen? Padahal dia adalah salah satu yang ditunggu statement-statementnya sebagai seorang senior. Sebagai orang yang sudah lama melintang di dunia diskusi lintas iman. Apalagi dia juga seorang pendeta, kan begitu. Saya lupa nama aslinya ya, dulu saya simpan nama aslinya teman-teman. Cuman karena sudah lama tidak reaksi si Pavel ini, karena setahun 2 tahun terakhir dia sibuk membahas Palestina saja, memfitnah Palestina dan sebagainya. Jadi kita kurang menaruh perhatian kepada penghujat satu ini. Dan Pavel sendiri dengan munafiknya mengatakan, ya nggak bisa ngapa-ngapain, mau gimana gitu. Ya biarkanlah Edis dengan kesesatannya, biarkanlah orang Kristen dengan kesesatannya. Silakan. Namanya juga Oten kan gitu. Oten akan terus ribut tentang ketuhanan Yesus, ribut siapa Yesus, dan itu memang sudah dinubuatkan. Mau 2000 tahun, mau 3000 tahun, mau 4000 tahun lagi pun. Mereka tetap akan ribut. Jadi menurut Pavel ya sudah, apa yang mau dipermasalahkan gitu. Bidat sesat ini kan sudah ada dari zaman dulu. Nah, disinilah kita bisa melihat kemunafikan mereka ya. Mereka sibuk mengatakan mereka berapologet untuk melawan kesesatan. Mereka tuduh umat Islam sebagai penyesat. Tapi mereka sendiri yang jelas-jelas sudah dilabeli sesat nggak berani dilawan. Nggak berani teman-teman. Inilah munafiknya para Polycarpus tersebut. Kita saksikan dulu teman-teman ya. Biar clear dan jelas, siapa para munafikun-munafikun ini? Andai kata Edis tipis sesat, Pavel mau ngapain? Saya mau ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Nah, teman-teman juga seperti itu nggak? Gimana? Iya, teman-teman mau nggak seperti Pavel, mau ngapain gitu? Enggak, begini, gini. Ini kita kan sekarang lagi berbicara tentang narasi-narasi, ya kan, yang menurut apa namanya yang terdengar itu kan blunder-blunder lah, begitu ceritanya lah gitu kan. Sehingga ada tanggapan-tanggapan nih loh, ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang memanfaatkan. Makanya gini, tujuan saya tadi kan sudah ngobrol-ngobrol tadi dengan kawan-kawan, gimana seperti di Zoom dulu waktu di YouTube kan kita ada grup itu. Ya kan, sehingga ketika ada grup itu menurut saya kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin blunder atau apa segala macam, alangkah baiknya itu dibahas di grup, lalu itu kita lempar nih, misalnya Pak Justin salah ucap nih, yuk kita ngobrol, sehingga ketika kawan-kawan yang punya komal nyampaikan di luar, maksud Pak Justin kayak gini, maksud Pak Edis kayak gini loh, jadi artinya itu serempak gitu loh kawan-kawan. Itu tujuannya bagus ini gitu loh menurut saya. Supaya jangan sampai yang A bicara ini, yang B memojokkan. Akhirnya yang dipertontonkan di media sosial ini hanya keributan-keributan. Itu menurut saya Pak Ion. Ini Pavel, tadi kan Pavel udah bilang, seandainya jikalau si Edi sesat, Pavel mau ngapain? Katanya nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Iya, gini, persoalan narasi kan orang bisa counter, kan itu hak kan, misalnya ada Wanes yang atau ada Uklim yang jelek-jelekan Kristen kan kita punya hak juga untuk counter. Sama juga kalau misalnya Edis menurut kawan-kawan, oh ini bahasanya tidak tepat ini, atau menanggung punya hal-hal yang mengandung hal-hal yang perlu di counter ya. Paling yang dapat dilakukan hanya mengantar gitu loh, hanya di counter, dibicarakan. Yang namanya kita bermedia sosial ini kan pasti akan ada hal demikian begitu bro. Gini, fokus lagi nih Pavel. Saya tanya sekali lagi.
Jikalau narasi-narasi Edis tidak sesuai dengan Pavel atau katakanlah Edis sesat, Pavel mau berbuat apa? Ya paling memberikan penjelasan aja dan counter setidak-tidaknya kayak gitu. Kepada siapa? Counternya kepada siapa? Kepada Ediska atau kepada para penonton? Artinya membahas narasi tersebut paling begitulah. Membahas narasi tersebut. Hanya itu. Ya, karena memang kan kalau mau hubungi Edis kan ya nggak ada akses kan. Ya, Begitu. artinya nggak perlu terjadi ribut-ribut dong tiap hari. Betul nggak, Pavel? Betul. Betul nggak? Iya, iya, Betul. iya. Pavel sebagai host. Nah, makanya saya bilang, jikalau memang Edis TV sesat, kita mau ngapain? Mau ke Amerika? Edis, lo jangan ngomong begini, Edis ya. Buat apa lo ngomong begini? Lo sesat. Perlu nggak begitu? Coba Pavel, perlu nggak? Kalau mau ke Amerika nggak mungkin, tapi kan faktanya yang ada di lapangan kan adanya counter-counter itu, bro. Iya maksudnya. Itu fakta di lapangan. Iya maksudnya. Jikalau Edi sesat nih sekali lagi ya, teman-teman coba. Jikalau Edi sesat, teman-teman mau ngapain coba? Si Papel diam aja. Saya juga diam aja. Enggak, Justin maksud coba Pavel- Justin yang pintar. Maksud Pak Pavel Justin. nggak begitu sih. Iya, tadi. Ini kan pertanyaan yang tiba-tiba dilontarkan. Maksud arah pertanyaan maksudnya pun tidak terlalu dipahami. Akhirnya kan Kok nggak dipahamin? nggak, Oh kan- jadi Pak Egel, gini Pak Egel dulu. sebentar, Tadi- sebentar dulu, Pak Egel sebentar dulu. Jadi Pak Egel menuduh Papel kagak paham pertanyaan saya. Itu domba lah. Jadi gini ya. Turunin aja, turunin aja. Nah, Kan nah, pertanyaan yang nah, betul nggak nah. jelas. Pertama, Ini jika- naik-naik. Mulai. Jikalau edisi kemudian teman-teman, jikalau teman-teman. narasi-narasi Ya, sesat, saya Pak kan Pak Egel, saya izin Pak menyampaikan Oke. data. Jadi penggunaan hak jawab dilindungi secara Sulit, hukum. sulit. Bukan sulit, kau nggak nyambung. Kagak, Justin, coba lu jawab Justin. Sekarang gue tanya sama lo. Jikalau Apa yang Edi dilindungi? sesat, Nggak ada Justin, urusannya sabar, sesat. sabar dulu, Ketika sabar dia dulu. menyampaikan sabar dulu. pemberitaan, Iya, sabar dulu Justin. Di mute dulu yang lain. Sudah Host, satu-satu. cukup. Bicara, Tuh, host. saya Pasar dia. cuma satu ini nggak ada pertanyaan urusan lo gue lo. sesat-sesat, nggak ada urusan sesat. Ini loh. Gue cuma Jadi satu pertanyaan lo. Ini kau lihat di layar supaya kau pintar gini. Penggunaan hak jawab dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Itu tentang hak pers. jawab apa, Sabar, Justin? sabar. Hak jawab apa itu? Sabar dulu. Oke nih ya nih. Berikutnya nih. Sabar dulu. Sabar. Sulit, teman-teman, sulit. Loh, kok Iya, sulit iya. sih? Coba Ini kita- bukan kita- masalah sulit. Kau nggak nyambung. Sulit. Ini bukan masalah sesat. kau nggak Sulit udah nyambung. Justin yang Bukan gua sulit, omongin, gampang. Justin yang gua omongin, dengar lo kan Nggak orang nyambung pintar. kau, Apiang. Iya, Apiang. sebentar Justin. Nggak nyambung, Piang. Sebentar, Kau ini lo kenapa cerewet sih? Kan bener lo ya. orang pintar. Sabar Host, nih, host, tolong gantian host. Oke, saya. gini, tahan. Host, kasih Oke. waktu host. Gini, sabar. Saya kok kasih kasih waktu. waktu? Iya, saya kasih waktu Ion bicara 1 menit, dan 1 menit supaya Oke. adil. Silakan. Justin, gue bertanya sama lo, jikalau Edi sesat, lo mau ngapain? Silakan. Oke, silakan Justin. Pak Justin silakan. Ini bukan masalah menilai Edi sesat, pernyataannya di ruang Kamu diem dulu bisa nggak? Tahan dulu Pak Ion tahan dulu deh supaya ini adil. Oke, silakan. Silakan. Ya. Jadi ini bukan masalah menyesatkan, jangan dipelintir ke situ. Jadi ini masalah merespon statement-statement yang dirasa perlu para apologet mempertanggungjawabkan iman. Misalnya Yesus punya Tuhan, karena di dalam dogmatika Kristen Yesus adalah Tuhan dan Allah. Makanya kami perlu mengkritisi itu, mempertanyakan dan sebagainya. Ketika misalnya begini, kasusnya kalau misalnya si Udah Edis kelebihan itu tuh Papel, 1 menit Papel. belum ada 1 menit, saya hitung. Sudah, ini di Belum, sini 2 menit belum. setengah di HP gue. Oke, saya kasih begini lah, masing-masing 2 menit lah. Ayo silakan. Ya. Supaya jangan Kecuali ini. kalau Edis lagi curhat sama kamu misalnya masalah Nah, Sebentar. langsung. Bukan Fokus kecuali pertanyaan, fokus ya, pertanyaan ya Justin. kecuali kalau itu tidak di ruang publik, ya maka kita tidak perlu melakukan hak jawab di ruang publik. Jadi ini nggak ada urusan menyesatkan Edis. Justru kita ingin membantu Edis meluruskan Edis.
kami menyayangi Edis, tidak jilat-jilat dia gitu loh. Kalau salah, betul. ini Tepuk tangan, apa ini Pavel. orang? Ini belum 2 menit. Sudah Ini 2,5 menit di HP Gini, gue, HP lo gini aja. telat. Saya cerewet gini, banget begini ini. aja gini. Laki-laki cerewet. Oke, begini Pak Ion, Pak Justin diam ya. Saat saya bilang bicara baru bicara. Kalau saya bilang Oke. bicara jangan bicara, oke? Oke. Silakan Pak Justin Terima dulu kasih, sampai host. ya Terima sampai kasih, selesai host. baru Pak Ion. Silakan Pak Justin. Ditutup mic-nya itu loh, kayak nggak pernah Oke, live oke. aja. Tolong kita saling menghargai kawan-kawan. Silakan Pak Justin. Nah, jadi karena itu disampaikan di ruang publik, yang protes juga bukan cuma Justin, banyak gitu ya, bahkan viewernya pun turun. Artinya kita mencoba menyelamatkan Edis, makanya kita coba rekonsiliasi nih. Kalau kami berniat jahat, justru kami itu nggak perlu merasa rekonsiliasi. Justru yang menjilat-jilat Edis inilah ya yang berbahaya. Justru kalau kita sayang Edis, kita harus memperbaiki kesalahannya itu. Ya, silakan. Oke, silakan Pak Ion. Inilah ya, ngaku sayang Edis TV, ngaku mau rekonsiliasi, ngaku mau meluruskan, ngaku bla 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 bla. Gue udah bilang kalau Edis sesat, kalau Edis salah, itu lo orang pada ngapain tiap hari bahas? Lo orang ngapain tiap hari Edis lagi, apa nggak punya kerjaan? Maksud gue begini ya, Mikana yang lo bilang sesat, Mikana yang lo tiap hari omongin, baik-baik aja tuh. Penontonnya masih 8K. Jangan sia-siakan pengetahuan lo Justin ya. Memframing orang tiap hari, memframing si inilah yang nggak setuju dengan lo. Bahkan lo sendiri mengakui Yesus punya Tuhan, tapi dengan penjelasan yang sangat ketat. Itu loh, Justin aja mengakui Yesus punya Tuhan. Saya setuju sama pernyataannya di TV bahwa Yesus punya Tuhan, tapi secara ketat dijelasin. Maksud gue begini, teman-teman yang punya ilmu, ya, teman-teman yang punya ilmu pengetahuan, ya, tentang Alkitab, jelasin narasi-narasi, ya, supaya tidak merujuk kepada seseorang. Narasi Edis TV itu banyak, bahkan ratusan ribu, bahkan puluhan ribu yang menyatakan pernyataan Edis itu sama. Kenapa tiap hari Edis lagi? Justru kita bangga, seharusnya kita bangga mengakui ya, bahwa Edis itu ketika berdebat dengan Islam, teman-teman Kristen pada banyak belajar, termasuk yang di sini. Itu aja sih buat saya sih ya. Jadi Pavel, kita kan tahu ya, zaman dulu ya, ketika mau berdebat ada grup ini itu ya supaya begini. Nanti suatu saat jika ada room yang beda pandangan dengan room itu, dikejar gak Pavel? Coba saya tanya sama Pavel sekarang. Ya itulah ya saya maksudkan tadi. Dengan kalau memang itu grup itu direstui dan jadi, disitulah kita akan komunikasi gitu bro. Iya, artinya jika ada host-host yang tidak sepaham dengan grup itu, dikejar nggak room itu? Itulah saya bilang kan gini, ini kan bukan hanya ide saya nanti. Jadi kawan-kawan kita ngumpul, kita ngobrol, apa ide dari A, apa dari B, apa lalu konklusinya apa kan begitu nanti. Kalau saya sekarang mau bicara kan nggak bisa. Ya. Gitu bro. Artinya kita tahu ketika ada grup itu yang tidak masuk grup itu artinya berseberangan. Kita udah paham itu ya, dan sudah banyak itu. Bikin grup ini lalu ada grup itu, wah dia nggak sepaham sama kita serang. Gitu. Enggak, kesimpulannya aja Yon, Hah? kesimpulannya aja. Kamu mau nggak apologet itu bersatu? Ini host punya niat baik loh. Oke, Baca dong. oke. Itu ajakan host itu luar biasa loh. Sebentar, Makoni, lo kan bilang, udah jangan berbelit-belit, mau nggak apologet bersatu? Sekarang gue tanya sama lo, bersatu tentang apa?
Ya bersatu, masa lu nggak bisa mendefinisikan Iya, arti tentang bersatu? apa bersatunya? Ya bersatulah, kita kompak bersatu Nah, iya. Bersatu Iya, kompak ajarannya, tentang apa? Tentang bersatu apa kompaknya? ajarannya, bersatu pandangannya, atau bersatu teologinya, gimana? Ya, baik, Gimana? saya jelaskan. Bersatu dalam pengertian kita punya proporsi masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Kalau Anda mau menginjili dengan cara seperti ini, silakan. Tetapi fokus kepada penginjilan gitu loh. Jangan sampai menciptakan hal-hal yang kontroversial. Jangan menyinggung doktrin-doktrin. Cukup Anda punya potensi atau punya karunia, punya sesuatu untuk Anda punya talenta untuk menginjili, silakan. Gak ada masalah, itu yang saya Artinya maksudkan. lo mengatur. Teman-teman, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Betul nggak, Maroni? Ya Ajak kan saya bersatu aja mengajak. susah ya. Ini ada niat baik dari host. Diajak Ada niat bersatu baik aja dari susah host. banget gitu loh. Bang Pavel lihat Iya, ini- sendiri ya, memang nggak Ini mereka kepala niatnya batu nggak- memang ini. Iya, niatnya Tapi tunggu dulu, langsung Bang gua Pavel, dibilang kepala Bang batu. Pavel, Bang Yon, Bang Wah, Pavel, Emang Bang ini Yon. kepala batu, Kepala Bang. batu. Kamu mencari-cari celah. Kok cari Bukan celah? supaya terjadinya yang rekonsiliasi. nggak mau rekonsiliasi udah Tetapi nggak kamu usah mau memperkeruh gitu. suasana. Aduh, Gini, Yang nggak gini, mau gini, bersatu, gini, gini. yang nggak ini udah di-cut aja udah. Tujuannya kan untuk bersatu gitu loh. Iya, sebentar, grateful. Kasih tahu teman-teman. Bentar, ya. Waktu dulu saya di Stum Angelion, itu orang Unitarian, Oneness, Trinitas, bahkan Paul Zong pun ada di situ. Apa yang terjadi ketika kita berbeda? Gue tahu nama lu, Sofia tuh. Gue tahu alamatmu. Gue bisa buka identitas lu. 9 orang yang melaporkan semua orang Kristen Trinitas. Salah satunya Justin Epiter. pernah laporin lah. Mengancam Jangan laporan. kayak gitu lah. Justin, Ini udah. Yang hakim saya rekonsiliasi. Justin, saya tuh coba bisa diam buka dulu. datamu Kenapa sih, kapan host? aja. Kalau Coba, saya host, bisa diam dulu, lakukan host. Diam. Tolong diam dulu, saya bicara. Saya nggak, jangan Ketika fitnah. ada yang berbeda pendapat di grup itu, saya kasih tahu Anda. Contohnya sekarang, kalau Duta Barat saling menjual data. Belum ada Mic-nya 1 masih tahun ditutup, di Pak Eropa, Pavel. teman-teman. Mic-nya. Bayangkan. Sorry, Kalau saya tolong, sama tolong, ya. Bang Ibis tidak sulit. Ya, tolong gini. Dengarkan Usaha saya, Pak begini, Pavel. Bang. Ya, langsung saya paham. Saya nggak punya sesuatu baik, saya masih kerja. Dengar. Begitu itu grup dibuat, begitu berbeda pendapat, akan saling menjual satu sama lain. Percaya sama saya, Pak. Saya sama Edwin Tatron cuma berselisih masalah masoretik seksual bintang. Diancam saya, Pak. Saya tahu nama kamu Sofiato. Hah? Pak Pavel, kalau memang kita mau grup, buka semua namanya asli semua. Jangan pakai nama palsu. Hah? Kasih alamat. Kamu pendeta gereja mana? Kasih nama, kasih alamat kamu. Berani kamu? Berani? Tidak Ya, gini, banyak Bu orang Sofi. yang punya integritas Oke. seperti saya, Pak Pavel. Saya pegang Oke. pasal. Saya tidak pernah menjual datanya Eliamar. Saya tidak pernah menjual datanya Kiamat. Pasal mereka di tangan saya, Pak. Saya kasih tahu Anda ya, ketika mereka mengancam saya, berseberangan dengan saya, pernahkah saya mengancam bahwa tapi orang yang seperti saya ini, Pak Pavel, itu 1 dibanding 1 juta, saya kasih tahu kamu. Ya. Ini potong kuping saya, Pak. Kalau tidak berbeda pendapat, berantem nanti, saling menjual data dan saling membuka alamat, potong kuping saya kalau itu tidak dilakukan oleh orang Kristen Trinitas. Semua 7 orang yang mengancam saya, Kristen Trinitas yang menjual data saya. Orang Oneness pun nggak ada yang jual data saya kasih tahu Anda. Nah, itu tahu semua tentang saya. Saya tahu tentang keluarga. Loh, Saya tahu berarti nama Anda aslinya. menutupi Samuel Sihaan dong yang menjual data. Orang Oneness tidak ada yang pernah menjual data. Loh, karena Anda Hanya itu ngefans ke orang- Udah Samuel Justin, Sihaan. diem dulu Justin, kasih kesempatan Hanya yang Kamu lain. orang- fitnah-fitnah, justru orang Oneness itu Justin, yang host, jual-jual coba data di-mute itu. dulu host, biar jelas. Saya- teman-teman. Yang saya jual tanya. data itu justru Host. Michael, Samuel. Justin, Oke. diam dulu. Jangan nggak sopan, jangan nggak sopan. Dengar dulu ya. Kamu Gini. ini nggak niat Oke, saya rekonsiliasi, emang. Kenapa? Tahan Kamu dulu ya. sekolah. tahan dulu. Oke. Ya, Gini, Bu nggak Sofi. masalah. Gini Pak Bang Vel, saya Kasihnya lebih baik turun, saya akan lawan Edis terus. Oke, Ya. nggak masalah. Wadidaw, apakah ini tanda-tanda Sofiatul sudah tidak percaya dengan Trinitas juga? Sudah mengikuti Edis untuk membuang Trinitas ke tong sampah. Jadi jelas ya, narasi kebencian dari Sofiatul kepada Trinitas begitu jelas. Bahwa dia bilang pengkhianat-pengkhianat itu biasanya Trinitas. Walaupun menurut Justin, bagaimana dengan Samuel Sihaan? Yang jelas-jelas adalah guru besar Oneness, yang jelas-jelas pernah mengancam kamu,
pernah membongkar identitas kamu juga. Nah, ini menarik teman-teman ya. Oneness-nya nggak diserang, Trinitasnya diserang. Karena memang intensitas serangan kepada Edis itu berasal dari Trinitas. Sehingga Sofiatul mulai muak dengan pengajaran-pengajaran Trinitas ini. Karena dia lihat, Trinitas ini tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Trinitas ini hanya menimbulkan kekacauan. Trinitas ini hanya menimbulkan perpecahan antar denominasi. Itu terbukti teman-teman. Ribuan tahun, apa yang dihasilkan Trinitas? Puluhan ribu denominasi, puluhan ribu perpecahan, carut-marut, saling membunuh. Wih, ngeri teman-teman ya. Dan tentu saja, kekristenan itu nggak bisa dilepas dari Trinitas. Artinya Sofiatul ini sudah mendeklar bahwa dia mengikuti Edis untuk membuat agama baru, teman-teman. Akan ada agama baru yang menuhankan Edis plus Sofiatul sebentar lagi. Ini kan duo ya. Melihat Sofiatul sama dengan melihat Edis. Dan yang ketiga, ini belum muncul. Bisa jadi nanti anak Sofiatul. Karena kalau Saifuddin nggak mungkin teman-teman ya. Ada yang bilang, oh kan mereka pernah trisam. Jadi trinitasnya adalah Edis, Sofiatul, dan juga Saifuddin. Oh nggak bisa teman-teman. Saifuddin sudah disepak dari sirkel mereka. Saifuddin itu hanyalah pijakan awal untuk mendapatkan rumah kumpul kebo. Begitu Saifuddin udah nggak berguna, dia disepak. Udah tua, udah kurus teman-teman, udah mulai sakit-sakit. Terus ada yang nanya, bagaimana dengan Yuli? Yuli mati-matian bela Edis teman-teman. Tapi Sofiatul nggak mungkin biarkan hati Edis terpecah dua. Walaupun Edis mengatakan poligami ajaran Kristen kok. Tapi Sofiatul kan nggak mungkin terima di poligami. Apalagi selama ini dia sudah menghujat ajaran poligami. Nggak mungkin teman-teman. Jadi dia akan singkirkan Yuli, dia akan buat supaya Yuli nggak bisa ke Amerika. Coba kalian lihat, Yuli diserang oleh Robert Lele, ada nggak pembelaan dari Sofiatul? Nggak ada. Sofiatul bungkam. Sofiatul tidak membela Yuli seperti Yuli membela Sofiatul dan Edis. Ini adalah tanda-tanda memang Sofiatul tuh nggak mau juga Yuli itu datang ke Amerika. Jadi dia maunya yang Trinitas ketiga itu adalah anak mereka nantinya. Anak mereka. Ini akan menarik teman-teman. Jadi Trinitas yang diimani Kristen sudah disuruh untuk disingkirkan, dibuang ke tong sampah, digantikan oleh Trinitas ajaran Edis yang baru ini. Karena Trinitas terbukti menurut mereka hanya menimbulkan perpecahan, hanya menghasilkan pengkhianat-pengkhianat. Dan kenapa bisa seperti itu kalau kita tinjau dari kacamata Islam? Karena yang mereka sembah kan Yudas. Orang-orang menyembah Yudas, tentu saja spirit dan semangatnya, rohnya itu roh Yudas. Roh Yudas itu apa? Pengkhianat. Pengkhianat teman-teman. Itulah mereka dengan gampang akan berkhianat. Dari dulu teman-teman. Coba lihat. Pengkhianatan selalu dimulai dari mereka. Di Indonesia saja. Siapa yang dipanggil londo-londo hitam? Anjing-anjing Belanda. Coba saya tanya. Siapa yang dari dulu melawan sesama anak bangsa dan membela Belanda? Kan mereka-mereka ini selalu. Betul nggak? Para Polikarpus punya nenek moyang. Kakek mereka, nenek mereka. Ini kan pengkhianat-pengkhianat dari dulu. Di zaman Belanda, mereka pengkhianat. Di zaman Indonesia Merdeka, mereka juga coba berkhianat. Mereka ini kan keturunan PKI gitu. Coba lihat agama PKI. Di kolom agamanya jadi apa? Itu aja kalian renungkan. Jadi clear teman-teman ya. Bahwa ajaran ini dari Sofiatul sendiri membenarkan tidak ada damai, tidak ada sukacita, yang ada hanyalah perpecahan demi perpecahan. Agama ini tidak membawa sedikit pun manfaat dan kebaikan. Agama ini hanya menimbulkan chaos di mana-mana. Agama ini hanya membuat bangsa kita tertinggal. Karena kita ribut sesama. Coba lihat, selalu fitnah, framing, ya, hujatan, itu berasal dari siapa? Baru-baru ini di Medan, paling sedih teman-teman. Saya mau reaksi, ditahan teman-teman. Ada kekuatan yang menyuruh saya jangan. Kalau enggak nanti saya akan dikriminalisasikan. Jadi di Medan, jelas-jelas ya, wali kota ingin menertibkan penjualan babi. Tapi mereka fitnah dengan mengatakan wali kota melarang jualan babi gara-gara sudah radikal, gara-gara sudah ikut Islam, gara-gara pro ke Islam. Sejak kapan kita larang jualan babi?
Yang dilarang itu jangan jual sembarangan. Ngeri mereka punya fitnah. Dipelintir, dibolak-balikan, segala cara lah teman-teman. Sadis. Dan kita yang setengah mati melawan mereka ini hanya bisa seadanya ya dalam perlawanan karena uang, kekuatan, semua mereka kuasai. Kita ini konsentrasinya terpecah-pecah. Dan cara melawan mereka masih, ya menurut saya masih kacau balau dan bersalahan ya. Tapi mau gimana lagi? Kadang orang-orang nggak ngerti gitu. Strategi yang benar tuh seperti apa. Karena pengen dikasih tahu. Begitu dikasih tahu ya bukan strategi lagi teman-teman ya. Bukan rahasia lagi. Karena strategi itu ya di belakang, bukan di depan. Jadi memang serba salah nih kita. Oke, kita lanjutkan lagi nontonnya teman-teman. Sudah, itu artinya lo ketahuan. Lo bilang sebentar. Oke. Justin, artinya lo udah nyatakan bahwa lo Iya, lawan Sofiatonya EDCP terus. begini Nah itu. modelnya. Iya, Jadi memang jangan harus dilawan. malu-malu. Saya tanya, Jangan betul nggak? malu-malu, Nanti kan kita ada Justin. perbedaan. Ya. Ajaran iblis harus dilawan. Iya, artinya lo Iya, udah nggak mengakui. masalah. Kau kan Artinya beo. lo sudah mengakui, Justin, Ya, bahwa lo kau akan kan beo. terus Kau kan lawan. beo. Nggak usah ikut ngomong. Akhirnya kan ketahuan, Monolatri nggak Papel. paham. Betul nggak, Aku Papel? monolatri. Betul nggak? Kok nggak paham monolatri tapi bilang aku monolatri. Betul nggak, Papel? Yon, Bahwa Yon. Justin melawan Itu EDCP tidak. terus menerus. Oh iya Gini, pasti gini, akan oke. saya lawan. Iya, artinya belang lo sudah ketahuan, Oh iya Justin. memang karena Sofia Ya itu sudah. ngambil rekonsiliasi. Jadi buat Aku lagi apa bicara rekon? gitu. Buat Ya apa mana coba? nggak perlu. Tahan dulu ya, Mbak Ion, Bang Justin gini. Sebagai host, Nggak Gini, masalah. gini. Sabar, gini, begini Bu Sofi. Bu Sofi boleh dengar saya dulu ya. Sabar Bu Sofi. Oke. Saksinya nih, Nggak Pak. lama Bu Sofi. Saksinya siapa? Saksinya Yon nih. Setiap berapa orang yang menjual data-data saya itu semua orang Kristen Trinitas dan orang dalam semua ya, betul nggak Yon? Yon, coba kamu ngomong deh. Iya, Ibu. Justin Yang- udah Kegeeran yang masuk ke Udah polisi tutup nama lah, saya ya. bukan namamu. Kamu Papel. ini ngarang. Papel, jadi Nomor percuma saya masuk 10 besar. rekonsiliasi, Ada itu. jadi percuma si Justin udah mengakui bahwa saya akan terus Ya menerus menyerang memang karena EDCP. memang niatnya nggak Ya sudah, rekonsiliasi lo Sofiatul. jadi buat apa damai? Nggak masalah. Jadi bukan buat apa hakmu. damai? Bukan Gini, Bang Ion urusanmu. sabar. Tahan Bang Ion ya. Buat apa Gini. damai Ya kalau lo memang mau nggak begitu? usah, nggak usah. Nah, Kenapa ya kau takut? sudah, ngapain Kenapa ngumpul-ngumpul bikin grup? Ya nggak masalah, nggak usah. Ya sudah. Ya sudah, artinya kan ketahuan lo. Ih, gampang itu mah, kecil itu. Nah, Tahan dulu ya. Oke. Oke, silakan, Tenang Papel. dulu. Yon, Oke, Yon, tenang dulu ya. apa? Pak Justin tenang dulu gini ya. Gini. Ini tadi sudah begini Bu Sofi. Gini loh. Maksud saya gini Bu Sofi. Tentang grup ini Bu Sofi, tidak akan sembarang orang yang dimasukin. Saya hanya mengkhususkan nanti kalau memang bagus, kalau memang mau, saya hanya mengkhususkan misalnya Bu Sofi yang jadi jembatan, ya kan? Dan beberapa kawan-kawan yang memang dalam pandangan saya orang-orang ini bisa dipercaya loh Bu Sofi. Tidak semua orang yang akan masuk grup itu. Jadi ketika ada narasi-narasi di luar sana yang perlu kita bereskan di dalam, sebaiknya kita bicaranya itu di dalam grup gitu Bung Sofi. Jadi itu tidak akan banyak orang, tidak akan puluhan orang atau itu hanya sedikit orang yang akan dalam grup itu. Mungkin gini Bang Pavel, saya nggak perlu masuk grup, kan ada Pak Erben tuh. Bang Pavel udah cukup, saya nggak perlu. Tapi niat saya baik gitu kan, ayo kita sama-sama saling berbenah. Nggak kayak dua orang ini nih, yang biasanya provokasi nih, Bintang sama Nah, tuduhan sudah mulai berlaku, Belum teman-teman. memang kau itu Teman-teman. beo. Berlaku betul segala Iya tuduhan. lah, aduh bro, udah lah Ya, bro, aduh. ngaca lah. Please. Ya Please, sudahlah kawan-kawan. Justin. Coba. Ya. Ngaca lah, Coba kita harus gini kawan-kawan, kita harus punya dulu niat baik dulu deh. Itu paling utama. Kalau kita terus saling curiga, ya Ini kita Papel, nggak ada untungnya gitu loh, bro. Papel, host yang terhormat. Tadi dengar nggak pernyataan Justin? Saya akan lawan terus Halo EDCP. Saya Sabar, paham. ntar Justin asal gue ngomong kenapa sih nggak di mana nggak di mana. Kau ini kau Sabar lah Justin, gue yang ngomong dulu. Sabar, sabar. Dengerin, Piang. Tarik Piang. napas, tarik Utangmu napas. dibayar dulu, Piang. Tarik napas, Utangmu nanah dibayar dulu, mulai. Piang. Yang begini yang mau rekon. Ya, Yang begini yang mau nih, rekon. yang malas-malasin Edis tuh dia nih. Yang begini mau rekon nih. Kau ini utangmu dibayar dulu. Nah, langsung nah. ngutang mengutang dibawa-bawa teman-teman. Lah, ya, Bayang emang kamu yang tuh begini ngutang yang mau sukanya. rekon, Pavel. Yang Aduh, begini ini yang mau orang yang malas-malasin bersama-sama sudah dengan mau kita. damai, dirusak oleh si Apiang ini. Nih,
Yang begini mau. Ya yang begini Yang nih yang begini. tukang manas-manasin. Utang dibawa-bawa. Lah ya kau ini makanya ngaca. Justin, gue punya utang sama lo apa tidak? Alah, Justin. utangmu banyak Justin, ke gue semua punya orang. utang lo sama Banyak punya utang utangmu apa kok tidak? banyak orang. Utangmu kok banyak orang banyak tuh. Bukan sama lo. Alah, ngaku berarti kau kan tukang utang. Sama lo ya, gue tanya sama lo, gue punya utang apa enggak? Shalom, Lu janganlah ngambek seperti sama itu. Kita gua sudah karena dewasa, nggak kita sudah tua. diutangin, marah. Artinya gue Bang punya Pavel. utang apa enggak sama lo? Iya, lu maksa mau ngutang. Nah, kagak kan? Artinya, ya kau ngaku utang ke banyak orang. Justin. Aduh, Shalom, jangan, shalom, Pian. shalom semuanya. Dari dulu nggak Salam, berubah salam. Justin. Apa Tobat yang lah. dari dulu Nah, nggak jadi- Salam Bang Justin, salam Pak Yon, Kak Sofi, Ya, Bang salam, Bintang, Pak Fendi. Kak Salam, Deadpool, ya. Sehat selalu, Pak semuanya Fendi. Bang Eagle. Ya, kita sudah tua, kita sudah dewasa rohani dan kita juga sudah tua. Janganlah lagi dibahas tentang yang begituan ya. Kalau saya Bang Pavel setuju dengan yang dibilang sama Kak Sofi tadi. Bang Pavel juga mungkin sudah lihat bagaimana grup-grup yang pernah kita buat waktu di YouTube dulu ya. Ujung-ujungnya pasti ribut Bang Pavel. Bang TR tuh Bang Taparagi sudah berkali-kali buat grup. Ujung-ujungnya juga pasti ribut. Nah, cuma bagaimana kita sekarang, mari kita berjalan di rel masing-masing ya. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ini jauh lebih baik. Kita lihat aja sekarang. Komal A membongkar si B, Komal B membongkar si C. Itu terus yang terjadi dan tidak selesai-selesai. Saya kadang curiga ya, siapa di balik ini semuanya? Siapa yang bisa Pak memecahkan upload ini semua? Justin di balik ini semua si Justin. Enggak, janganlah begitu Pak Yon. Jangan lagi dicongkel-congkel. Oke, Kita sorry, sudah- sorry. Oke, saya turun dulu ya. Maksudnya ini tadi sudah mau bagus-bagus loh, sudah mau klimaks. Saya berharap tadi Bang Ion naik itu supaya semakin mendorong ini ke atas, tapi ya ribut lagi deh. Jangan lagi dicongkel-congkel. Oke, teman-teman sudah saksikan sendiri ya bagaimana kemunafikan dari para polikardus-polikardus tersebut. Dan sekali lagi ya, di channel ini kita cuma memberitakan, menampilkan supaya ada jejak digital, supaya ada bukti yang nyata bagaimana munafiknya mereka. Supaya kalau besok-besok kita diskusi, kita gampang nampar-nampar mereka. Langsung tunjukkan bukti video gitu kan, bagaimana sesatnya mereka, bagaimana mereka itu munafik sekali. Menuduh Islam, menuduh Islam, menuduh Islam, menuduh Islam, padahal mereka sendiri jauh lebih parah, jauh lebih hancur, jauh lebih kacau. Jadi sebenarnya kita udah gampang sekali menghadapi polikardus ini. Semua fitnahan mereka itu ternyata kembali ke diri mereka. Mau mereka fitnah Islam seperti apapun, Bible yang akan pasang badan. Polikardus yang lain yang akan pasang badan, yang akan menunjukkan betapa munafik dan hancurnya mereka. Ujung-ujungnya seperti itu selalu teman-teman. Jadi kita syukuri sajalah apa yang terjadi dan bagaimana Allah memberikan kita pertunjukan yang luar biasa sekali, mempertunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang munafik ini berbicara, bagaimana hujatan-hujatan mereka yang semua kembali ke agama mereka sendiri, ke diri mereka sendiri. Oke? Dan bagi teman-teman, supaya makin seru, jangan lupa dibeli Maudi madunya ya teman-teman ya, supaya nonton Polikardus Baku Hantamnya makin seru, makin mantap tentunya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.